Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, laksanakan protokol kesehatan. Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kalimantan Timur, Kamis 2 Februari 2023 yang lalu melakukan kunjungan kerja ke PT Fajar Sakti Prima. Kunjungan pansus ini untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pansus mempertanyakan sejumlah perizinan dan juga AMDAL yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kunjungan kerja pansus ini dipimpin oleh Wakil Ketua MUD, didampingi anggota Suwarno, Abdul Qadir Tapa, Sapuat, Martinus, Tomo Jabir, Mimi Meriami Pani, dan juga didampingi pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Awang Rama, Kasih Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Yuda Harpani dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 4. Pansus juga didampingi tenaga ahli DPRD Kalimantan Timur serta sejumlah staf. Yang diizin tadi, Pak. Iya. Yang diizin tadi, kalau diizin itu pembersihan alur, intinya pembersihan alur tidak pakai galian C. Tetapi karena kami manfaatkan material ini, kami manfaatkan sehingga kita bayar restribusi ke pemerintah Kutai Barat. Kalau tidak dimanfaatkan, misalnya kita hanya numpuk, itu tidak dikenakan. Sekarang gini Pak Arifin, dasarnya dari mana bayar pajaknya? Dasarnya dari Perda, Pak. Sehingga kami, setahu saya dari Perda. Belum ada Perda. Karena sekarang Perda pemanfaatan golongan C. Perda Kubar. Iya, di Perda Kubar juga ada sama memanfaatkan selama jalan ini sudah berapa Pak master pajak itu? Kita sudah 200 sekian ribu meter kubik. Saya dikit tanya Pak ya, Pak Arifin ya. Setahu saya Pak, ada Perda Kubar memang yang mengatur, ataupun Perda daerah yang mengatur berkaitan dengan pemanfaatan material untuk perusahaan itu ada Pak. Cuma ketika dia sudah itu di darat Pak, ya. Tapi ketika dia sudah bersentuhan dengan alur sungai, karena alur sungai ini kan ketika Bapak melaksanakan kegiatan penyedotan maupun pemanfaatan material di bawah sungai untuk kepentingan perusahaan, ini ada dampaknya Pak. Dampak yang pertama yang tertimbul adalah pencemaran lingkungan Pak. Karena pasirnya kan dimanfaatkan. Kalau mungkin tidak dimanfaatkan mungkin beda. Tapi ini perdebatan kita mungkin akan lebih clear nanti ketika kami juga akan mengundang SDM. Iya. Karena kan pendelegasian kewenangan perizinan galian itu kan ada di SDM. Tapi masukan dari Pak Arifin baik untuk kami Pak. Jadi biar kita konsep, kami itu sebenarnya tidak ingin mencari segala sesuatu mungkin kekurangan dari apa yang dikerjakan, tidak. Tapi kita bicara ini kewenangan siapa sebenarnya kalau dari sisi pemanfaatan. Ini terjadi juga ketika kami temukan pekerjaan pengerukan alur laut yang dikerjakan oleh PKT. PKT itu juga sama Pak, membuka alur laut dengan dangkal, dikeruklah pasirnya. Ketika pasirnya dikeruk untuk pelebaran alur, tidak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang, pasirnya dinaikkan ke atas untuk bikin pabrik. Nah itu jadi masalah baru Pak. Sekarang hari ini pekerjaan itu selesai, mereka tidak berani kerja. Saya bilang kalau Bapak kerja, Bapak melanggar aturan. Karena pemanfaatannya yang yang bermasalah ini pemanfaatannya, bukan mengeruknya. Nah ini sama, tapi kami tidak ingin mencari kesalahannya Pak Arifin, tapi nanti kita akan koordinasikan dengan SDM apakah ini sudah benar yang dikerjakan oleh PT Fajar. Kalau benar kita clear Pak, tapi kalau ada yang salah ya kita ingin benahi, ya kan, karena kita ada aturan main. Sampai dengan hari ini Pak, ada 200 perusahaan yang mengajukan izin galian C, tidak ada satupun yang terbit. Iya. Berkenaan dengan perubahan RTRW. Belum ada. Iya. Dari tahun 2021 itu. Iya. Belum selesai. Jadi memang ini sebenarnya juga menjadi dorongan juga bagi kita bahwa tugas SDM sekarang banyak, termasuk juga kita mengklarifikasi nanti apa yang dikerjakan oleh Pak Arifin di akhir itu Pak ya. Iya, cukup ya teman-teman ya. Cukup ya. ya. Yang kedua Pak,
ketika bapak sedot naik ke atas, itu kan sedot menembak pasir itu kan menggunakan air Pak, ya Pak ya, menggunakan air Pak, naik ke atas Pak. Dia di sini tersedot semua apa yang ada di situ. Iya, ya termasuk air kan? Air, lumpur, kayu, batu ya. Dia kan naik tuh. Nah setelah naik sampailah di situ di EXA ada 3 biji 2 biji EXA itu kan gitu Pak, ya gitu. Itu kan ada material air maupun sebagainya. Yang pertanyaan saya, airnya langsung berbuang kemana Pak? Ini ada sentipon kita di sini Pak. Jadi di sini lumpurnya ditahan di sama EXA. Airnya masuk ke sini. Di sini ada sentipon. Di situ ada penawasan rumah tawas kami 24 jam. Itulah Pak sebenarnya kenapa memang galian ini dikatakan adalah galian sewa. Karena disitulah fungsi pengawasannya bagaimana pengembangan lingkungannya. Ya Pak ya, karena kalau pasirnya ada di sedot, ini sama kayak kejadiannya kalau kita ngeruk pasir pakai kapal kayu, pasirnya betul terbuang ke air, cuma kan ketika dia naik ke atas, dia langsung menyebarkan lingkungan di sekitar saat mereka nyedot Pak. Nah sedangkan kita ketika kita nyedot ke atas, nembak ke atas, kan Bapak ini pasti akan menahan air ini sebaik mungkin kualitasnya baru sampai ke sungai kan begitu Pak, ya Pak ya. Nah inilah makanya saya bilang itu ada izin AMDAL dan sebagainya. Karena disitulah fungsi pengawasan kita selain penyedotan termasuk air yang dikeluarkan. Tapi nama Pak tadi Pak silakan. Iya. Dan di air itulah di situ dikelola dari masing-masing ini punya asumsi sendiri. Saya cuma ingin menanyakan Pak masalah Kalimantan itu ceritanya gimana? Kenapa kita cuma dikasih 7 miliar tapi di luar bisa 200 miliar? Sebenarnya gini, jadi setelah heboh di media massa sebenarnya yang pertama didatangi yang pertama didatangi cuma kita dapat eksplorasi yang didatangi adalah cuma tidak ada yang mau menemui yang punya uang ini mau bagi-bagi, tapi kan ini jelas bukan CSR. Ini ini uang pribadi. Sekali lagi bahwa dana CSR yang sudah RAB-kan dibudgetkan itu tidak berkurang 1%. Dan ini uang pribadi, dan sekali lagi bahwa yang pertama didatangi adalah cuma waktu itu tidak diminta rektor yang untuk menemui, diutus wakil rektor itu alasannya bahwa mau olahraga, akhirnya bos kami pulang. Ya artinya yang punya uang ini merasa tidak artinya itu ya isunya seperti itu. Kemudian sekali lagi bahwa ini bukan CSR, ini adalah dana pribadi yang dibagi-bagikan, yang namanya punya uang mau kasih siapanya kan ada ya. Sekali lagi bahwa ini bukan dana CSR. Ya. Sama juga kami bangun jalan 100 kilo untuk masyarakat itu bukan dana CSR. Tapi yang itu orang tidak mau tahu. Kenapa Pak yang bangun jalan sebanyak itu hampir triliunan sebenarnya? dengan jalan sampai dengan di luar jalan boleh, jalan masyarakat aja. Karena kita sampai karena kita mampu, tetapi kita memprioritaskan lintas daerah. Yang kedua, PPM itu adalah kewajiban perusahaan memberikan dan harus ke masyarakat dari 1 sampai dengan titik yang sesuai dengan RKAB. Makanya ada persepsi yang berbeda Pak. Kalau tadi Pak Arifin mengatakan bahwa hanya menemui umur Pak di universitas yang ada di Kalimantan Timur bukan hanya umur Pak, ada UNT, ada yang macam-macam Pak. Sedangkan iya semua hampir 10 kabupaten kota ini memiliki universitas Pak. Ada yayasannya. Ada yang beliau lagi. Entah itu menyakitkan masyarakat bisa diobati loh. Saya terima kasih.